Ya, jadi kalau buat PA itu ini kan ada kayak banyak sekali dia punya gambaran. Jadi ini supaya kalian bisa gampang keingat tuh lebih ke ini sih apa ya? Kalian list dulu sana nama penyakitnya semua. Lalu kalian coba kayak hafal dia punya ciri-ciri khas begitu. Nah, semisal yang pertama kalau dia appendix. Ini kan appendicitis itu kan radang yang terjadi di appendix. Kalau kemarin kan belajar yang di biomedik 5 dan kalian ingat tuh dia itu kalau appendix itu ciri khasnya tuh dia banyak yang sel-sel ini, apa sel-sel imun. Dan dia tuh kayak ada tempatnya yang dia secara histologi tuh mirip kayak struktur di limfonodus. Ini yang bulat-bulat yang warna ungu ini. Jadi di sini tuh itu kumpulan-kumpulan sel-sel imun. Terus nggak salah namanya plak Peyri atau apa ya, kalau nggak salah. Di sini tuh teman-teman tuh kalau untuk ini biasanya nanti tuh dia bakal tanya kayak contoh yang nanti dia bakal tanya tuh kayak apa ini yang ditunjuk sama yang ini. Misalkan dia tanya ini yang warna ungu yang kayak bulat-bulat ini apa? Nanti kalian bakal jawab nanti kayak dia ini kalimatnya dia itu kayak ada terdapat sel-sel imun apa kayak misalkan diselamak sel-sel T terus nanti dia bakal tanya kalau sel-sel limfosit begitu nanti dia bakal tanya kayak apa ciri khasnya. Nah, kalau ciri khasnya kalau sel-sel T itu kan kalau limfosit kan itu dia kan warna ungu baru dia butuh intinya satu. Itu yang ciri khasnya dia. Dia berinti satu baru dia itu tidak tampak ada kasar kayak tidak ada berbutil-butil lah intinya. Terus dia punya inti juga di tengah begitu. Dan dia itu warnanya ungu intinya. Terus kalau kalian lihat di sini yang apendicitis kronik yang eksacerbasi akut, kan dia ini kayak dia ini ada proliferasi dari sel-selnya. Jadi dia itu sel-selnya kayak dia bertambah banyak daripada yang biasanya. Jadi kalau yang normal tuh kan paling dia cuma kan dia tuh melingkar di sekitar ini saja. Aduh, mana nanti itu. Jadi itu misal dia kan mungkin cuma sekitar di sini saja atau yang misalkan sel-sel yang masih muda atau tua itu di bagian sini. Tapi kalau kalian lihat yang dia appendicitis yang dia appendicitis kronik yang eksaserbasi, lihat dia punya ini sel-sel ini jadi banyak sekali yang ini. Ini selain karena memang mungkin selain karena potongan yang beda, tapi memang dia juga secara jumlah juga dia bertambah banyak. Jadi itu yang dia punya ciri khas utama. Jadi kalian ingat saja kalau yang ini, yang appendicitis, itu nama penyakitnya ini di pas di appendicitis kronik eksaserbasi akut. Terus berikutnya itu ini lymphadenitis tuberculosa, itu ciri khasnya ini yang daerah nek ini. Mana itu? Ini. Tentang daerah nekrotiknya yang ini. Ini ada juga yang masih ingat mungkin nama nekrosisnya ini di sini bagian apa. Jadi itu biasa yang ditunjuk kalau ini yang limfadenitis TB itu ditanya ini daerah ini tuh apa namanya. Terus untuk namanya ya kalian ingat juga dia limfadenitis tuberculosa. Dia juga bakal tanya biasa kayak gimana lokasinya ini. Itu di kelenjar limfa. Ya betul, ini namanya nekrosis kaseosa nah yang ini. Jadi cara membedakannya sama yang lain, kalau dia limfadenitis TB ini kan dia punya khas sekali, dia pasti ada daerah yang dia ada warna pink sendiri. Kayak dia enggak, kalian enggak bakal temukan apa-apa di sini kayak kalian pasti bingung ini gambar apa toh karena memang dia sudah nekrosis selnya sudah mati jadi kayak kalian enggak bakal temukan apa-apa di sini juga. Dia tuh warna pink, dan dia tuh namanya nekrosis. Discaseosa, betul kayak temanmu bilang. Kalau di sini yang digambar ini biasanya dia juga tanya kayak sel apa yang namanya yang kalian bisa temukan di sini. Ini kan apa? Kitang giant cell toh. Giant cell itu yang sel Datia Langhans ini yang kalian mesti ingat dia. Jadi itu ciri khasnya itu yang ada kumpulan sel banyak-banyak dia ngumpul di sini. Baru dia itu ciri khasnya dia membentuk gambaran tapal kuda ini yang tapal kuda. Ini, nah ini kayak tapal kuda dia. Jadi ini Datia Langhans kalau kalian belajar juga patung mekanismenya dia itu terbentuk karena ini sel-sel yang sel-sel imun ini yang itu makrofag dia itu mau ceritanya dia mau melakukan fagositosis cuma
Dia kayak nggak bisa makan tuh dia punya zat-zat yang di sini. Dia nggak bisa makan, jadinya dia cuma bisa berkumpul. Dia nggak bisa fagositosis semuanya. Jadi ingat juga dia punya ciri khasnya kayak limfaditis TB. Kalau dia cuma kayak kasih gambaran yang dari luarnya saja, yang kayak pink itu dia pasti nekrosis kaseosa, yang ini yang pink. Terus kalau misalnya yang kayak yang sel lingkarinya warna hitam, itu dia itu yang giant cell dari Langhans dia. Ciri khasnya itu yang sel tapal kuda ciri khasnya. Itu terdiri dari sel-sel makrofag kalau saya nggak salah. Nanti kalian coba nonton juga video-videonya itu yang kalau ini PA. Karena kalau PA itu banyakkan main di sini di saja. Sama apa yang disebutkan di videonya itu apa yang khas-khas itu yang kalian tandai. Oke. Berikutnya itu, oh ya kalau ada yang mau bertanya langsung nanti bertanya saja. Bisa di kolom chat atau bisa juga langsung. Berikutnya itu yang mulai hidayat pidosa. Jadi kalau mulai hidayat eh, jadi kalau mulai hidayat pidosa itu dia tuh kayak hamil anggur. Jadi kayak misalkan kalian mungkin sudah tahu tentang bentuknya ovarium dengan tuba falopit yang begini. Anggaplah dia punya bentuk seperti inilah. Jadi mulai dari dosa itu nama lainnya dia kehamilan anggur. Jadi mulai dari dosa itu di sel-sel yang di sekitar sini dia tuh nanti kayak banyak biji-biji lah di sini kayak dia banyak proliferasinya di sekitar ininya rahimnya. Jadi dia tuh bukan kayak hamil full, dia tuh cuma kelainan di sel-sel tropoblastiknya lah. Jadi kayak sel-sel yang harusnya bisa nanti ujungnya untuk sel-sel embrio yang buat janin, tapi dia malah berproliferasi di situ. Jadi bukan sel yang nanti menjadi janin, kayak cikal bakalnya saja yang bertambah banyak. Jadi kalau untuk ciri khasnya itu saya kurang ingat siapa, tapi intinya dia ini eh wait, ini dia ciri khasnya dia itu karena ini kayak tersusun, dia kayak terisi itu atas beberapa cairan-cairan ya kalau nggak salah. Intinya itu kalimatnya itu seperti itu. Jadi ini ruang-ruangannya ini dia ada bertambah banyak. Dia bertambah banyak ini yang kayak banyak sekali. Itu kan ini memang isinya cuma ini salah satu tropoblastik. Berarti itu isinya karena hidati itu artinya dia ada kayak apa? Ada airnya di dalam. Itu dia punya secara histologisnya dia begitu. Jadi kalau kalian lihat dia kayak warna dia lebih kayak bening-bening dia punya warna lah. Jadi kalau mau gampang diingat tuh dia tuh kayak bening-bening banyak isinya. Dan dia tuh terisi cairan memang. Terisi cairan, air. Itu namanya malah hidatidosa. Tempatnya itu biasa di sekitar-sekitar itu yang rahim. Kayak begitu. Atau bisa juga di tuba fallopian juga sebenarnya bisa. Ini nama lainnya juga itu kehamilan anggur. Jadi sel-sel itu yang apa? Sel-sel yang sensitif tropoblas, sel-sel tropoblas itu bakal bertambah banyak dan itu terisi cairan. Ini dia yang apa? Sel-sel apa ya? Trophoblasnya bertambah kalau terisi cairan dia. Tuh kurang kata kuncinya. Jadi kalau kita lihat di sini kayak kan yang di pinggir itu dia sel-sel yang sincicial atau poblas yang di sini di pinggir-pinggir di sini. Terus yang di bagian dalam kayak di tengah-tengahnya itu yang sel-sel terpoblasnya. Nah itu yang ini bertambah banyak dia pokoknya. Nah, berikutnya untuk melanin. Kalau melanin itu khas sekali dia. Karena melanin itu kan zat yang memberi warna. Jadi mungkin kayak kalian tahu juga tuh kalau melanin itu kayak misal orang yang sorry kulitnya agak gelap itu kan dia pasti lebih banyak pigmen melaninnya. Jadi kalian juga nanti kalau secara histologi kalian juga tinggal lihat yang mana kalau ada sel-sel yang dia warna gelap di sini
Ini pasti dia ada melaninnya, dia ada penimbunan pigmen melanin. Ini yang gelap-gelap itu dia itu sel-sel melanin kan, melanin itu memberi warna dia. Lalu untuk nama kankernya tuh dia namanya melanoma. Jadi melanoma itu kayak keganasan karena penimbunan pigmen melanin ini. Itu kayak termasuk contoh kanker kulit. Ini ciri khasnya, tapi ini jarang. Dan kalaupun masuk kan khas sekali tuh, jadi kayak kalian bisa langsung ingat, oh dia hitam dia melanin. Terus kalau dia asam urat, hmm, asam urat juga sebenarnya jarang. Ini tidak masuk kemarin sih. Lebih sering masuk tuh yang memang gambar-gambar yang sel-sel begitu. Yang tumal-tumal biasa yang lebih banyak masuk. Ya, tadi atau yang tadi yang inflamasi yang tadi yang limfadenitis sama yang appendicitis juga itu pernah masuk. Kalau asam urat ini sebenarnya juga kelihatan jika yang penimbunan, yang ini yang kelihatan yang putih ini dia namanya dia terdeposisi dia tertimbun asam uratnya. Kalau yang dijelaskan tuh biasanya ini yang dia bisa karena gout primal yang dia kayak kelebihan apa produksi asam urat. Asam urat itu kan diproduksi dari hasil metabolisme purin. Secondary gout itu biasa kalau dia ada penyakit penyertanya lah. Kalau yang primer itu yang nggak tahu kenapa. Dan dia tuh kalau asam urat tuh lebih sering di laki-laki. Dia nggak bakal tanya dia ciri khasnya atau apa. Kayak dia kalau soal-soal PA itu biasa dia cuma tanya kayak ini terletak di mana dengan apa ciri khas yang kalian bisa temukan di sini. Sama kalau misalkan apa lagi? Oh ini kita lanjut dulu ke yang hemoroid. Yang hemoroid eksterna ini dia tuh hemoroidnya tuh dia di bagian daerah luar di sini yang di bagian daerah anus, bukan yang daerah rektum yang di sini. Nah, dia itu kalau untuk gambarannya ini kalian bisa lihat dia itu ininya sel-selnya yang sel-sel epitelnya tuh kalian bisa lihat dia bedakan sama internalnya tuh dari sini. Jadi itu di sini kan kayak sudah epitel berlapis gepeng yang bertanduk karena kan kulit eksternal itu kan dia kan sudah daerah-daerah kulit. Kulit kan tersusun atas epitel berlapis gepeng yang bertanduk tuh jadi kayak pasti dia di epitel berlapis gepeng juga. Dan kayak ini kalian bisa dia lapisan-lapisannya tuh yang ada stratumnya di situ. Terus yang bikin dia hemoroid itu yang ini yang tinggi naik. Yang ini itu yang dia ini daerah hemoroidnya atau yang ini daerah hemoroidnya itu yang ini yang hemoroid. Ya sekali lagi kalau kalian membedakan yang hemoroid eksternal sama internal, lihat dari dia punya epitel ini. Epitelnya ini kan beda. Kan epitelnya mirip kayak epitel yang di usus tuh yang anu, yang dia ada fili-filinya. Nah, yang bedakan sama yang eksternal ini dia punya epitel tuh kayak lurus-lurus saja. Jadi kalau di eksternal berlapis gepeng lah intinya. Berlapis gepeng, bertanduk. Kalau hemoroid internal, dia ini lebih ke daerah rektum dia. Tapi dia juga bisa menonjol keluar sebenarnya kalau sudah besar. Lokasinya tuh kurang lebih sama juga kayak di bagian bawah dari epitelnya kayak ini. Hemoroid internal dia punya hemoroid di bagian-bagian sini yang merah. Nah, kayak daerah-daerah kemerahan tuh pasti dia hemoroid. Terus dia punya epitel tuh lihat ini kayak ada dia punya apa kayak ada penonjolannya lah. Oke, dia ada penonjolan-penonjolannya begitu. Dan dia tuh masih dan dia tuh kayak masih sambungannya dari yang epitelnya di usus. Jadi bedakannya itu nanti kalian bedakan dari epitelnya saja. Kalau gambar yang ini ndak anu Ji. Kalian mau hafal boleh, tapi kayak ini ndak pernah masuk sih gambar yang ini. Biasa yang khas itu yang ini pas yang ada gambar epitelnya biasa yang khas. Yang ada epitelnya ini sama ini.
Nah, berikutnya untuk Leiomyoma uteri. Kalau untuk Leiomyoma uteri di sini gambarannya kan nggak ada perbandingannya sama yang normal. Tapi intinya di sini kalian lihat dia itu ada proliferasi dari sel-sel ininya, sel-sel otot polosnya, rahim. Dan Leiomyoma ini masih tumor jinak dia kalau Leiomyoma. Kayak ini dia itu dia itu cuma proliferasi saja atau hiperplasi dari sel-sel ototnya. Nah, ini juga gambarannya kayaknya ada dia mungkin tunjuk kah. Lalu untuk sel-sel kanker itu biasanya dia juga bakal tanya kayak apa ciri khasnya kayak dia bakal bilang yang dia bentuknya pleomorphic atau tipik, terus dia hiperkromatik. Nah, itu juga kalian mesti ingat-ingat yang ciri-ciri sel-sel tumor itu biasa dia bakal tanya. Yang kayak dia ini yang pleomorphic, terus kayak dia hiperkromatik ininya warnanya. Terus dia tuh jumlahnya juga banyak sekali. Kayak dia tuh apakah? Lupa juga dia punya kalimat-kalimat, tapi intinya dia itu ini. Yang dia tanya ininya terus kita nanti ada juga intinya warna apa. Itu kan mesti hafal itu yang kalimat-kalimat intinya kayak begitu. Karena itu yang ditanya kalau nanti ada gambaran. Jadi kayak dia mungkin cuma kasih kayak gambar saja. Kayak ada sel banyak sekali. Nanti dia bisa tanya kayak jelaskan karakteristik dari sel kanker di bawah ini. Itu nanti contoh soalnya. Dan untuk oh ya udah soalnya kalau praktikum kan kalian pandang itu yang praktikum biomedik kurang lebih sama Ji dia kayak isian dia per menit nanti kalian kayak pindah-pindah station apa pindah-pindah meja begitu. Nah berikutnya kalau BPH itu lihat lihat saja kalian yang ada banyak kayak pulau-pulau begitulah. Saya biasa untuk ingat dia saya kasih begitu kayak kalau dia kayak ada banyak pulau-pulau begini oh dia pasti prostat. Penyakitnya pasti yang BPH yang bidan prostat hyperplasia. Jadi itu apa? Jadi dia pun itu ada jumlah-jumlah selnya itu mengalami proliferasi. Jadi nanti dia punya prostatnya itu bakal membesar. Biasanya nanti dia kayak mengeluhkan dia itu kayak kalau kencing itu kayak agak susah, kayak terasa memberat juga di daerah apa daerah-daerah yang suprapubik lah, apakah begitu? Nah ini nih yang biasa ditanya. Ini kayak dia punya bentuk toh. Dia intinya hiperkromatik, bentuk pleomorphic atau atipik, terus apalagi ya? Ya itu dia biasa. Oh iya dengan nukleoli prominent. Oh iya. Oke oke. Berarti ada yang sudah belajar tadi. Dan kalau untuk foto zoom begini enggak dia tanya dia bakal lebih ke ini. Kalau ada soal begini biasanya enggak bakal tanya apa penyakitnya dia cuma tanya apa ininya. Ciri khas yang kalian bisa lihat dari sini. Terus untuk fibroadenoma mama itu yang tadi ada masuk di pretest toh. Kayak yang mana daerah perikanalikular itu yang ini. Terus sedang daerah intrakanalikular itu yang dalam kayak misalkan ini atau yang ini dari nama-namanya saja kayak kanalikuli itu dia tuh kayak semacam saluran lah. Jadi kanalikuli itu sama saluran yang dia memanjang kayak begini-begini toh. Itu namanya kanalikuli. Jadi kalau misalkan nanti dia tanya kayak yang tadi saya tanyakan di pretest itu yang kayak struktur apa yang ditunjuk sama ini kalian tinggal bandingkan nanti sama ininya. Sama apa yang ditunjuk. Misalkan kalau ditanya sekitar sini, berarti kan di sekitar itu berarti dia peri. Berarti peri dari apa, di samping apa, di samping yang kayak saluran tuh yang kayak kanalikuli begini. Kayak kanalikuli. Ah, oke. Berarti namanya peri kanalikuler kayak gitu. Terus misalnya kayak ditanya yang ini, yang di dalam, yang putih. Berarti dia bakal tanya intrakanalikuler, yang intra, yang di dalam tuh dari kanalikulinya itu.
Ada juga jaringan-jaringan fibros yang ini, yang jaringan fibromyxomatosis tuh yang ini. Ya jaringan-jaringan ikatnya lah. Itu yang tadi saya coba tanyakan di PTS itu masuk kemarin di pas di UPLAT dan sama kayak begitu juga. Jadi siapa tahu opo soalnya kalian beruntung nih karena dia begitu dia modelnya. Nah ini untuk contoh yang lebih khasnya lagi nih. Ini struktur perikanalikular, ini yang intra, terus ini yang jaringan fibrosana tadi yang jaringan fibromyxomatosis yang ini. Nah untuk CA mama itu ini kalian lihat dia punya beda tadi dengan yang tadi. Dia kan cuma yang tadi kan dia cuma warna pink biasa toh. Dan pink ini kan dia punya warna itu kayak sudah warna ungu sekali. Itu yang tadi yang hiperkromatik tadi. Terus dia punya bentuk itu enggak jelas. Kayak ini misal kayak ada yang dia bulat, tapi kayak ada yang dia tiba-tiba nanti lonjong kayak gini. Nah itu dia karena dia memang sel kanker itu intinya dia asal tumbuh saja. Yang penting dia bisa berproliferasi makanya bentuknya macam-macam. Jadi ini ciri khasnya dia tuh yang lebih ke ungu. Dia ungu tapi dia tidak ada bentuk lah. Dia ungu banyak tapi tidak ada bentuk. Beda sama yang tadi waktu yang appendicitis. Appendicitis dia ungu tapi dia masih bulat-bulat. Kalau ini lihat kalian lihat ya kayak tidak ada bentuknya sama sekali kayak macam-macam lah. Itu bedanya supaya kalian bisa ingat. Biasa yang kayak gini nih yang ditanya tuh yang kalau dia sudah kasih gambar begini baru dia tanya kayak apa karakteristiknya ini. Ini kayak ditanya nanti karakteristik sel yang ditunjuk misalnya kayak begini. Nah, kayak begitu-begitu nanti soalnya kalau sel-sel kanker. Ini adenokarsinoma kolon. Kalau ini biasa kayak kalian bisa bedakan yang mana daerah yang masih sehat sama mana daerah yang sudah kelainan begitu. Ini daerah yang sudah kelainan kalian lihat dia punya bentuk itu sudah jelek begitu. Kayak bentuknya misalkan ini yang normal tuh kayak dia masih bulat-bulat, masih rapi, masih utuh. Tapi di sini dia punya proliferasi kan lihat kayak ada yang lonjong lah, ada yang sampai berpecah-pecah, nggak macam-macam. Tuh yang berarti sel-sel kanker itu yang daerah-daerah sini. Jadi kalian kalau lihat yang mau bedakan sel normal sama sel yang kanker, kalian tinggal cocok logi saja sama kalian bandingkan sama daerah sekitarnya. Ya, ini kan dia kan bulat di sini, tuh berarti kayak dia, oh masih lumayan bagus lah. Tapi yang di sini mulai kalian lihat kayak acak sudah mulai aneh-aneh. Oh ini berarti sel ininya kankernya. Ini juga sama, gambarnya sama. Ini kalian lihat. Ini yang beda yang ini. Yang dia sudah memanjang-memanjang. Dan dia ada proliferasinya berlebihan. Nah ini untuk PA kan lumayan banyak. Jadi mungkin kalian bisa fokus ke ini saja kayaknya. Kalian hafal yang ciri-cirinya sel kanker. Terus gambaran yang khas itu misalkan gambaran PA yang khas itu kayak ini tadi. Fibroadenoma mama yang khas, lymphadenitis TB, apalagi yang malah hidatidosa, sama appendicitis, tidak. Myeloma juga tidak. Dia kayaknya yang bakal lebih sering ditanyakan. Kecuali lagi rajin dokter PA mau buat soal baru ya, kan pelajarin yang lain. Tapi biasanya ini sih ya. Apalagi kah? Oh iya, ini jika yang appendicitis mungkin kalian tahu di posisi kedua atau begitu, leukemia juga, BPH juga.
Oh ya, yang melanin tadi juga kayaknya masuk yang pigmen melanin tadi. Ini kayaknya ini yang biasa lumayan sering kalau dia gambaran tadi semua. Sama ini yang ciri-ciri sel kanker ini kalian mesti ya, ingat juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau bagaimana? Ada yang mungkin salah tadi mau dikoreksi juga boleh. Ayo, sama yang gambaran khas itu pelajari dia punya apa-apa yang khas di situ. Kita aja yang lymphadenitis TB aja yang dia sel dari alang Hans dengan necrosis caseosa. Fibrinogen itu ya, itu yang ada struktur palakan alikulernya, eperi dengan intra. Terus mulai dari dosa itu kalau yang dia ada cairan terisi di daerah ini sekitar trophoblasnya. Kalau melanin kan yang warna hitam tadi gelap. Kalau ndak ada, kita mungkin lanjut sedikit ke PK. Kalau PK itu gimana ya? Sebenarnya PK itu agak kurang jelas sebenarnya karena kayak macam-macam yang dia bisa tanya dan memang karena agak banyak juga tapi jadi kalau buat PK biasanya yang ini kan ini kayak banyak banget isinya. Indonesia sama Pleo tadi yang dipakai. Nah, itu biasa kalau PK yang kalian ingat itu prinsip kerja sama interpretasi itu yang sering. Prinsip sama ininya. Kalau untuk analitik, analitik sama past analitiknya itu biasanya hampir-hampir sama sih. Itu kayak kalian bisa pikir-pikir di biasa juga. Kayak misal itu orang mau tes urin, ya suruh dia jangan dulu minum obat supaya dia tidak berubah warnanya. Sama biasa kadang kalau PK itu kadang dia bakal kasih masuk satu nomor yang soal analitik, yang soal cara kerja. Bisa kadang dia aneh-aneh tuh kayak dia tiba-tiba tanya yang mana nggak tepat dari ini cara kerja ini. Itu kalau misalkan soalnya pilihan ganda. Tapi kalau misalkan soalnya isian, dia bakal tanya tuh semisal ini apa indikasinya urinalisis. Nah, semisal kayak gitu dia tanya. Atau dia bakal tanya kayak apa-apa saja yang termasuk tes makroskopik. Nah, ini nih berarti apalagi ya. Oh, iya, ini biasa yang dia bakal tanyakan itu begitu kalau yang isian-isian. Atau dia bakal kasih kalian tabung langsung, kalau kalian suruh interpretasi. Itu biasa kalau PK, kalau yang isian-isian tuh. Ya ini interpretasi itu kalian mesti ingat, hafal. Yang plus satu apa, plus satu warna apa, plus dua warna apa, plus tiga apa, atau kayak jingga atau merah itu warna apa. Ini juga indikasi kayak untuk mengetahui penyembuhan cairan, penunjang diagnosis, mantap perjalanan penyakit dengan komplikasi. Ini sebenarnya hampir-hampir sama. Kayak ini juga tuh tadi, ini ya, sama aja sebenarnya ini. Bisa untuk menunjang diagnosis, memantau perjalanan penyakit, efektivitas pengobatan, serta komplikasi, atau untuk screening. Tapi Pliwala itu jarang screening sih. Urin yang sering screening, itu saja bedanya tadi, tambahannya. Selebihnya dari urin dengan pleural atau indikasinya sama ini tiga. Menunjang diagnosis mantap perjalanan dengan efektivitas pengobatan. Tapi tambahannya kalau urinalisis itu ya ada screeningnya. Dia screening karena gampang diambil. Orang tinggal tampung urinnya baru selesai. Mungkin juga dia bakal tanya ini.
yang kayak kapan kita pakai urin pagi. Misalkan kita mau tes-tes mikroskopik sama tes kehamilan, itu kita pakai urin pagi. Karena kalau urin pagi, dia tuh konsentrasinya paling banyak. Karena kalau urin pagi itu kan ceritanya orang tidak minum semalaman tuh jadi kayak cairannya sedikit. Lebih banyak zat-zatnya di dalam. Nah, kalau orang mau tes kehamilan sama tes mikroskopik, itu kan yang mau dicari apa isinya itu urin toh. Makanya kenapa dipakai urin pagi. Karena memang dia mau cari isi urinnya. Hmm. Kalau urin sewaktu itu biasa yang makroskopik bisa juga. Iskemia juga bisa juga kalau urin sewaktu. Alat dan bahan. Hmm. Ini sih kayak ini yang urinometer atau hidrometer dan perlu bedakan juga ini. Kalau dia tanya gambar keseluruhan ini, itu dia urinometer dia. Hidrometer itu cuma yang ininya saja. Jadi kayak misalnya nanti juga ada soal yang dia kasih gambar full begini, tapi tabung hidrometernya di dalam tabung ini, tetap kalian jawab urinometer saja. Karena dia cuma tanya gambar tabung sama ada hidrometer di dalam. Apalagi ya, kita lihat lagi ya. Oh ini pernah, ini pernah juga. Jadi intinya kalau untuk cara kerja, cara kerjanya tuh intinya begini saja. Kalau dia mikro, kalian hafal dia punya ini yang kayak berapa mili kecepatannya berapa 5 menit per ini kan hafal ini. Analitiknya tuh ini saja. 3 sampai 4 ini kalian tidak usah ingat, cukup 1 sampai 2. Intinya dia ini kalau mikroskopik, intinya prinsip kerjanya tuh ini saja. Cara kerjanya ini yang dikocok dia itu aduk kayak dia kocok dulu baru nanti dia buang lautan bagian atasnya kan dia cuma mau lihat endapan yang di bawah. Kalau makro ya tinggal dilihat saja, lihat ditimbang begitu. Kalau yang tes kimia itu kan protein sama glukosa saja. Apa nama reagennya nah? Kayak kalau protein itu apa? Glukosa kan Benedict. Kalau protein tadi dia pakai asam asetat atau asam sulfosalisilat. Terus kalian hafal juga itu kayak berapa persen? Kayak kalau misalkan dia protein dia asam sulfosalisilat 20%. Kalau yang asetat itu 10. Kalau glukosa Benedict saja. Kalau untuk Benedict itu dia urinnya itu 5 sampai 8 tetes. Kalau untuk protein dia 2 sampai 5 mili. Oh, ininya asam sulfosalisilat atau asetatnya. Jadi kalau untuk protein reagen yang sedikit, urin yang banyak. Kalau Benedict kebalikannya. Reagen yang banyak, urin yang sedikit. Karena kalau untuk tabung Benedict itu, yang tes Benedict itu, dia bakal kasih lumayan full dulu tabungnya sama reagennya, baru kalian tetes sama urin, baru dikasih panas. Beda sama kalau yang ini. Kalau yang ini memang diisi urin dulu, baru diisi reagennya. Tapi kan anda dikasih tahu mekanismenya untuk UPLAKA kayak bakal pilihan ganda atau bagaimana. Kayaknya enggak dikasih tahu ya. Kalau enggak ada berarti kemungkinan besar sih ini yang isian.
Tapi aman-aman gitu biasa. Oh iya, sama kalau untuk BMD itu dia punya UPRAK itu beda, penilaiannya itu pada departemen. Nah jadi kayak misalkan kalian, ya, dia itu penilaiannya bukan dari berapa benar berapa salah, lebih ke berapa salahmu pada departemen begitu. Mungkin 5-5 normal, mungkin tuh 10, saya nggak tahu juga dari kesepakatannya kalian sama dokter. Tapi intinya itu, kalau kemarin saya 20 normal, jadi kayak per departemen tuh ada 5 atau ada 4 begitu. Jadi kalian usahakan tuh kayak memang kuasai betul-betul per departemen. Jadi kayak misalkan mungkin kalian salah 3 kali di gizi, baru kayak soalnya cuma 4, ya kalian remet di gizi berarti. Oh iya, satu departemen 5 soal toh. Oke, berarti memang kalian cuma boleh tuh salah maksimal satu biasanya per departemen. Karena dia tuh hitungnya per departemen nanti poinnya. Tapi saya nggak tahu kalau remet nanti bagaimana. Kalau remet yang dulu kita bila salah satu tapi kita ulang semua. Lanjut saja dulu yang untuk pleura. Kalau untuk pleura itu sama aja tadi untuk indikasi makroskopik. Oh iya, ini juga pernah dia tanya ini, yang kalau misalkan dia tanya tes-tes apa saja yang akan dilakukan dalam ini, kayak tes pleura, tes urinalysis tuh ini, makroskopik, mikroskopik sama kimiawi. Kayak kadang memang dia tanya hal-hal yang basic tuh begitu, yang orang kayak kadang terlewat kalau baca, tapi ya memang begitu. Itu yang dasar-dasarnya yang biasa dia tanya. Atau kayak dia bakal tanya apa 3 hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan patologi klinik. Yang ditanya tuh pasti kayak nanti jawabannya itu Pak analitik, analitik sama pasca analitik. Itu 3 hal yang kalian harus perhatikan dalam PK, dalam melakukan ini pemeriksaan PK. Terus berikutnya ini kalian bisa dibaca sendiri. Intinya kalau untuk warna ini, warna kuning dia bilirubin. Kan bilirubin memang warna kuning toh. Kalau merah ya pasti ada darah atau coklat darah. Selebih-selebihnya ini jangan dibaca kayaknya. Kan karena kayaknya enggak ada. Terus kalau putih kuning atau keruh ya berarti dia putih itu biasanya beranana. Karena nanah itu timbul dari sel-sel leukosit biasa yang mati. Kalau dia putih susu dia kilus. Ini saja yang kalian ingat yang kata pertama sama apa warnanya. Kalau ini Piosianeus itu karena ada warna cyan tuh kayak biru hijau gitu. Berikutnya untuk ini hafal juga nilai rujukannya ini kayak berapa yang transulat, berapa yang eksudat, sama biasa juga dia tanya ini juga dia bakal tanya kayak apa contoh penyakitnya kalau dia transudat atau apa penyakitnya kalau dia eksudat, sama apa lagi di kalau bekuan itu biasa yang tidak gitu. Ini biasa yang rivalta prinsipnya artinya selumusin dia akan memberikan gambaran awan putih. Terus ini juga dia 2 tetes harus mil aja sekalian hafal juga angka-angkanya. Dan memang kadang PK itu dia minta yang spesifik-spesifik juga. Tapi kadang dia minta yang umum-umum. Ya, kayak aneh-aneh memang itu PK. Tapi kadang baik juga dokternya. Kayak dia mau kasih soal yang pilihan ganda. Kayak kemarin pas saya uprak saya dikasih pilihan ya. Tapi nggak tahu kalau dia mau kasih ini isian. Biasa yang isinya banyak tuh kalau kayak mikrobiologi itu yang banyak isian. Kalau PK, kalau PA, dia itu biasa isinya cukup singkat sih. Yang penting kalian lihat betul-betul apa yang dia tunjuk atau apa yang dia minta. Itu biasalah yang bakal diitukan, nggak ditanya. Jadi buat PK, simpulannya itu hafal apa dia punya indikasi tes,
Itu yang tadi, hmm, apa yang harus diperhatikan saat pemeriksaan PK. Terus interpretasi itu sering juga interpretasi. Yang kayak kalau dia protein plus 3 berapa, artinya dia gambar apa. Atau kalau enggak, interpretasi itu biasa dia langsung kasih gambar tabungnya. Bukan gambar lagi, dia langsung kasih tabungnya, baru dia suruh kita interpretasi. Jadi nanti kayak depan mukamu nanti bakal dikasih ada tabung, dia tanya nanti ada warna tabung kuning begitu. Nah dia bakal tanya apa interpretasinya. Nah kalau kuning, nah tapi dia juga nggak kasih tahu apa nama tesnya, jadi kalian mesti tahu juga dia itu apa. Jadi kalau misalkan dia kayak tabung biru tapi bawahnya ada kuning, oh berarti dia tes glukosa. Kalau misalkan tes protein, kalian lihat atasnya. Kalau glukosa kalian lihat bawahnya. Interpretasi tes sama contoh penyakit biasa pada tesnya itu kalau yang eksudat dan sudat. Alat dan bahan tuh kalian tidak perlu kalau spesifik, cukup reagennya sih lebih sering. Dengan apa alat yang spesifik di itu percobaan. Misalkan untuk makro kan ada urinometer. Atau kalau kayak di mikroskopik ya enggak ada sih. Tapi kalau mikroskopik dia lebih ke langkah-langkahnya. Jadi mungkin itu saja kalau dari PK. Mungkin berikutnya ini kita lanjut ke gizi. Jadi sekarang sudah ada juga Kak Cima. Punya selamat pagi Kak. Ya, pagi. Jadi pagi semua. Jadi mungkin langsung saja saya kasih ke Kak Cima supaya bisa langsung dimulai Kak. Oke, gimana saya cari dulu filenya? Eh, oh ya, lupa Kak. Jadi perkenalkan saya Cindy Marcella, salah satu asisten gizi dan paling teman-teman sudah baru-baru di praktikum gizi juga. Saya harap semuanya masih ingat Jadi di BMD itu ada 5 praktikumnya. Yang pertama makro dan mikronutrien, terus URT dan satuan pelokar, terus penilaian status gizi, konsistensi makanan sama menyusun menu. Oke, selanjutnya yang pertama itu adalah makro dan mikronutrien. Nah, yang harus kalian tahu di sini itu apa perbedaannya makro sama mikronutrien. Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang mau bicara. Jadi makro dan mikronutrien itu perbedaannya adalah eh, lebih ke jumlahnya. Jadi makronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuhnya kita. Sedangkan mikro itu hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, jadi makronutrien itu di sini bisa dilihat dia terbagi jadi karbohidrat, protein, sama lemak. Sedangkan kalau mikro itu dia cuma dua, ada vitamin sama mineral. Nah, untuk karbohidrat, nah karbohidrat itu ada dua lagi, simpleks sama yang kompleks. Nah, kalau di sini yang harus kalian tahu itu adalah eh, contoh-contohnya karbohidrat simpleks sama kompleks apa. Terus kalian juga em, ini kayak tahu apa bedanya monosakarida sama disakarida. Kalau monosakarida itu dia terdiri dari satu gugus gula. Jadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, bagaimana caranya hafal? Ingat saya, monosakarida itu yang diawali dengan G dan F. Jadi glukosa, galaktosa itu G, terus fruktosa itu huruf pertamanya adalah F. Jadi tidak kebalik sama disakaridanya ini. Kalau disakarida itu gula yang terdiri dari lebih dari satu gugus gula. Jadi kayak ini sukrosa, dia terdiri dari glukosa dan fruktosa, kemudian maltosa itu terdiri dari dua glukosa, dan laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Jadi itu yang membedakan gugus gulanya. Terus kalau karbohidrat yang kompleks, dia itu terdiri dari polisakarida atau oligosakarida. Nah ini bisa langsung kalian hafal contohnya kayak nasi, roti.
Terus kalau makan oatmeal dari gandum itu mie yang namanya karbohidrat kompleks. Jadi apa bedanya? Kalau kalian makan makanan yang karbohidrat simpleks, dia bakal rasanya lebih manis. Rasanya manis karena dia itu gula murni. Jadi kayak kalian makan gula, kalian makan jagung, kalian minum madu, sirup. Nah itu langsung rasanya manis sekali. Sedangkan kalau kalian makan karbohidrat yang kompleks, dia sudah bukan dalam bentuk gula yang murni, jadi rasanya tidak terlalu manis lagi. Jadi kayak makan nasi, makan roti sudah enggak terlalu manis rasanya. Itu yang harus dibedakan. Ingat ini nah, karbohidrat kompleks itu polisakarida atau oligosakarida. Oke, terus selanjutnya itu adalah protein. Nah, kalau di protein ini Eh, saya rasa kalian tahu nih lah, nabati itu dari tumbuhan, hewani itu dari hewan, sama contoh-contohnya juga gampang sekali, Ji. Nah, yang harus ditahu itu adalah yang ini. Ada dua jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu asam amino yang esensial dan asam amino yang non-esensial. Nah, ya dan ini juga bentuk yang diserap dari protein yang masuk ke tubuhnya kalian itu adalah berupa asam amino. Next, kalau yang lemak, nah ini ada unsaturated fatty acid sama yang saturated. Nah, yang mana yang lebih bagus untuk dikonsumsi? Yang lebih bagus dikonsumsi itu adalah lemak yang tidak jenuh atau unsaturated fatty acid. Nah, ini perbedaannya adalah ikatan antara atom karbon. Jadi, kalau yang unsaturated ikatannya rangkap, sedangkan yang lemak jenuh atau saturated itu ikatannya tunggal. Jadi eh, itu itu perbedaannya. Terus kalau monounsaturated eh, itu hafal contohnya. Jadi dia diambil dari asam oleat, di mana contohnya itu kayak minyak zaitun, peanut oil, minyak canola. Terus kalau polyunsaturated, eh, di mana ikatan rangkapnya itu dia punya lebih dari satu ikatan rangkap. Contohnya itu ada minyak kedelai dan minyak jagung. Ini kenapa dapat apa sih ini? Mic-nya, oh mic, mati. Nah, sekarang saya mau tanya, eh, kalau Ini misalnya saya ada minyak zaitun dan saya punya minyak jagung, minyak mana yang lebih bagus untuk saya pakai? Ada yang tahu? Halo guys, ada yang tahu lebih bagus pakai minyak zaitun atau minyak jagung? Nggak ada yang jawab, Kak. Ada jika orang di sini. Itu jadi yang jawab. Ya, jadi eh, kalau antara monounsaturated sama yang polyunsaturated itu kita lebih bagus konsumsi yang polyunsaturated. Jadi lebih baik untuk konsumsi minyak jagung daripada konsumsi minyak zaitun. Jadi kalau ada pertanyaan eh, lemak mana yang lebih baik dikonsumsi, lemak yang paling baik itu adalah dari kelompok unsaturated yang polyunsaturated. Oke? Nah, jadi itu Ji. Terus jangan lupa apa contoh-contohnya. Nah, terus ini fungsi makronutrien. Nah, ini kan kalian bisa baca di sini. Cuman kemarin yang saya lihat post testnya itu banyak yang salah di pertanyaan tentang protein sparing action. Nah, saya nggak tahu kalian dikasih tahu apa kemarin pas asistensi. Cuman saya luruskan dari sini. Jadi eh, apa maksudnya protein sparing action? Itu artinya adalah pembentukan energi dari makanan yang bukan sumber protein. Jadi, misalnya kayak kalian makan sumber karbohidrat,
Nah, itu akan terbentuk energi, di mana energinya yang akan digunakan untuk metabolisme tubuh. Jadi, kalau kalian ditanya apa pengertiannya protein sparing action, kalian bukan bilang kayak metabolisme apa, jawabannya bukan kayak karbohidrat dan lemak yang duluan digunakan untuk metabolisme. Bukan. Nah, protein protein sparing action itu artinya eh, pembentukan energi yang bukan berasal dari uh, uh, makanan sumber protein. Jadi uh, jawabannya itu kalau ditanya pengertian. Kecuali kalian ditanya uh, makronutrien apa yang berfungsi sebagai protein sparing action, baru jawabannya karbohidrat sama lemak. Nah, terus kan ini semua makronutrien itu fungsinya menjadi sumber energi. Jadi tidak ada fungsi spesifik, dia adalah sumber energi, cuman dia punya skala prioritas. Nah, itu nih yang menjadi skala prioritas pertama sumber energi tubuhnya kalian itu adalah sumber karbohidrat. Terus kalau uh, sumber karbo energi dari sumber karbo sudah habis, prioritas keduanya itu adalah menggunakan lemak. Terus yang terakhir baru menggunakan protein. Nah, itu di slide yang penting di slide ini. Selebihnya itu fungsi yang umum, kayak dia kalau karbohidrat dia membentuk membran sel, kemudian di protein fungsi-fungsinya asam amino, ini nih yang kayak dia membentuk enzim, membentuk nukleotida, protein khusus dalam darah, antibodi sebagai protein otot. Terus kalau lemak dia sintesis hormon, transport vitamin, inhibisi lapar, protein ya ini protein sparing action yang tadi. Jadi eh, misalnya ada contoh pasien eh, misalnya pasien TB atau pasien tumor lah yang ada keganasan. Terus dia sudah mengalami penurunan berat badan yang drastis. Nah, di situ artinya dia sudah gunakan cadangan energinya sampai protein atau cadangan energi terakhir karena uh, dia sudah menggunakan energi lebih daripada yang semestinya digunakan untuk fungsi tubuh yang normal. Jadi karena ada keganasan dalam tubuhnya, jadi energi yang dia gunakan itu lebih, dia sudah pakai sampai cadangan energi terakhir, makanya berat badannya bisa turun dengan drastis. Jadi itu. Nah, terus kalau vitamin ada dua tuh, larut lemak sama larut air. Nah, kalau vitamin, nggak usah pusing, hafal saya nama lainnya. Kayak vitamin A itu retinol, vitamin D kalsiferol, vitamin E tokoferol, vitamin K. Vitamin K itu nama lainnya kloroquina, nah, kloroquina. Terus, oh ya, ini apa lagi contohnya? Kalau vitamin A itu biasanya contohnya itu eh, buah-buahan atau sayur-sayuran yang warnanya kuning, orange, merah. Itu agak ke situ lah warnanya. Mulai dari kuning sampai ke merah-merahan. Jadi makanya contohnya itu kayak tomat, wortel, toh, yang warnanya gitulah. Terus dalam jaringan hewan yang telah menjadi makanan, jadi kalian bisa temukan vitamin A juga di susu, telur, dan makanan-makanan lainnya. Kalau vitamin D, selain dari sumber makanan, nah ini yang bisa dapat saat kita berjemur dari sinar UV yang ada di sinar matahari. Kemudian tokoferol, eh, paling khas itu kalau vitamin E dari toge. Jadi biasanya kayak tumbuhan-tumbuhan kecambah eh, sama sayuran-sayuran hijau. Cuman biasanya kalau ditanya yang khas di vitamin K, nah itu sayuran hijau. Tapi dia tetap ada juga di vitamin E. Vitamin K itu ada sayuran hijau, yogurt, dan hasil sintesis bakteri dalam pencernaan. Terus kalau vitamin larut air, nah ini kalian harus tahu juga B1, B2, B3, B6, B12 itu nama lainnya apa. Usahakan hafal, karena kita tidak tahu yang mana yang bakal muncul di uprak nama lainnya yang ditanyakan. Tapi harusnya sih ada. Terus saya tambahkan, kalian tahu juga uh,
Ada juga nah vitamin B7. Vitamin B7 itu biotin, terus vitamin B9 itu asam folat, terus ada juga vitamin B5. B5 itu nama lainnya asam pantotenat. Terus contoh-contohnya apa? B1 itu sereal, beras merah sama gandum. Vitamin B2 itu susu, kuning telur, ragi. B3 biji-bijian, terus kacang-kacangan, ragi. Piridoksin itu kayak kubis, kentang, telur, dan daging. Cyanocobalamin ada hati, ginjal, jantung, daging, dan ikan. Terus asam ascorbat. Nah, ini kayak kalau vitamin C, saya rasa banyak kalian tahu lah contohnya karena sering dikonsumsi. Terus ada penyakitnya yang kayak scurvy, oh, jeruk, jambu, tomat, dan daun pepaya. Biasanya sumber vitamin C itu warna kuning, Ki. Contoh makanannya. Jadi ini vitamin yang larut air. Next, yang terakhir itu mineral. Nah, kalau mineral itu kalian harus hafal, ya ini sih yang ada di slide peranannya sama contohnya kayak misalnya zat besi berperan dalam reaksi redox, terus zinc itu merupakan ion intraseluler dan terlibat dalam metabolisme 300 enzim yang berbeda. Ini biasa ditanya, nah kalau zinc kayak dia tanya mineral mineral apa yang terlibat dalam metabolisme 300 enzim yang berbeda? Nah, jawabannya adalah zinc. Jadi khas gitu biasa kalau zinc ini metabolisme enzim. Contohnya itu dari kerang, daging, unggas, dan hati. Terus kalau iodin dia digunakan dalam sintesis hormon T3 dan T4 atau triiodotironin dan tiroksin. Nah, ini biasanya didapat dari makanan-makanan laut atau seafood dan dari garam. Nah, jadi makanya di sini contohnya kayak udang, lobster, sarden, terus ikan yang dari air asin atau dari laut. Itu saja ingat. Terus kalau fosfor, dia yang komponen pembentuk DNA sama RNA, contohnya dari daging, unggas, ikan, dan telur. Oke. Terus ini yang sebenarnya ini tidak tahu bagaimana aja, cuman kalian harus paham DABM itu adalah apa dan BYDD itu apa. Jadi DABM itu bisa kalian lihat di sini jenis bahan makanan yang penting untuk menyusun hidangan yang telah dianalisis zat gizinya dan disusun dalam suatu daftar. Jadi untuk DABM ini nilainya itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kayak misalnya kalian makan snack atau yang ada kemasannya, biasanya di belakangnya itu sudah ada tertulis kayak persajian 100 gram kayak karbo apa energi yang ada dalam makanan ini per 100 gram itu ada berapa, terus kayak kandungan lemaknya ada berapa, proteinnya ada berapa. Biasa yang ada di belakang kemasan makanan itu yang disebut dengan DABM. Jadi sudah dianalisis nilai gizi yang ada dalam makanannya itu berapa. Terus kalau yang berat yang dapat ditimbang itu adalah makanan yang betul-betul kalian konsumsi. Jadi kayak misalnya kalian makan alpukat, nah, kalian kan cuma makan daging buahnya. Jadi BYDD itu adalah berat dari daging buahnya toh. Jadi kalian buang kulitnya, kalian buang bijinya. BYDD-nya itu cuma daging buahnya atau uh, berat yang kalian makan dari suatu sumber makanan. Bisa juga kayak makan apel. Nah, kalian bakal uh, makan buahnya saja. Misalnya kalian tidak makan kulitnya, ya kalian buang kulitnya, bijinya kalian buang. Jadi eh, PDD itu adalah betul-betul murni makanannya seseorang yang bisa dimakan. Itu bedanya. Terus ada contohnya udah ada di. Nah, menghitung nilai gizi. Jadi ini yang harus kalian hafal rumusnya. Yang pertama itu mencari neto, dan yang kedua adalah menghitung nilai gizi. Nah, di sini NV, ini bahasa Inggris, nah, nutrition value. Oke, jadi ini
berat bersih atau neto. Nah, di sini kalian gunakan BYDD ini. BYDD kan makanan yang kalian makan, yang sudah dibuang nih. Berat dari makanan, berat dari bagian dari makanan itu yang tidak bisa termakan. Jadi, untuk mencari neto atau berat bersih, kalian bakal pakai BYDD, di mana berat bahan dibagi 100 dikali dengan BYDD-nya. Sedangkan kasih itu kalian membutuhkan nilai netonya dibagi 100 dikali ABM atau ini daftar analisis bahan makanan. Jadi nilainya bakal sudah ditentukan dan biasanya diberikan jadi soal. Jadi ada Jenika, saya mau kasih contoh soal. Wait. 'Coba beda. Kalau misalnya soalnya kayak begini, kalian hitung netonya sama nilai gizinya. Boleh? 1125 mana? Jadi pakai saya rumus yang tadi. Jadi kalau hitung neto, kalian hitung berat bahan. Kalian harus tahu berat bahannya, dan untuk mencari nilai gizi, kalian harus tahu netonya. Nah, di sini kan berat bahannya itu adalah oatmeal 200 gram. Jadi netonya itu berapa? Nah, berarti netonya itu kalian bisa cari dengan, nah ini ada teman yang jawab neto 200 nilai gizi 20. Ya, cocok Mina. Jadi caranya itu adalah neto. Kan kalian pakai berat bahan yaitu 200 gram. 200 gram oatmeal dibagi dengan 100 dikali dengan BDD-nya. Di mana BDD-nya di sini adalah 100. Jadi kali 100 dapat ini nanti 200 gram. Nah, terus untuk cari nilai gizi, nah di sini tadi pakai netonya 200 dibagi 100 dikali DABM-nya itu ada 10. Nah, di sini nanti dapat nih 20 gram. Jadi begini sih soalnya kalau buat DABM dan BYDD, misalnya lagi biskuit
400 gram. Terus DABF-nya misalnya 200 gram. DABF misalnya 10 gram. Terus DDD misalnya 200 gram. Nah, coba hitung berapa neto dan nilai gizinya. Oke, ada yang jawab. Nah, cocok. Jadi gampang, jadi netonya 800, nilai gizinya 80. Jadi untuk cari neto berarti berat bahan dibagi dengan 100 dikali dengan BDD-nya atau 200. Jadi dapatnya 800. Terus di bawah itu adalah nilai gizinya. Nilai gizi itu pakai netonya, jadi 800 bagi 100 dikali dengan DABM-nya 10. Berarti kalian bakal dapat 80 gram. Nah, kalau ujian praktikum jangan lupa tulis satuannya. Nah, biasanya dikasih salah kalau satuannya salah atau tidak tulis satuan. Jadi, jangan lupa satuannya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, sekarang masuk ke praktikum yang kedua. Nah, ini lebih banyak lagi hitungannya. URT dan satuan penukar. Nah, teman-teman tahu nih, URT itu tujuannya ada supaya kita lebih mudah untuk mengukur bahan-bahan makanan yang kita mau pakai. Jadi, kita tidak perlu menggunakan alat ukur tertentu karena kita cukup menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya kayak gelas, sendok, cup, mangkok, dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita mau bahas mengenai bahan makanan penukar, nah ini adalah bahan-bahan yang terdiri dari 7 golongan. Jadi makanan itu ada 7 golongan, di mana makanan yang ada dalam satu golongan itu kalian bisa tukar karena mempunyai nilai gizi yang hampir mirip. Misalnya kayak kentang sama nasi itu kan ada di kelompok karbohidrat. Jadi kalau kalian tidak punya nasi, kalian bisa ganti nasinya dengan kentang. Itu juga dengan buah-buahan, sayur-sayuran, karena nilai gizi yang ada hampir sama, jadi bisa saling menukar. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk ukuran rumah tangga, itu berat bahan makanan dibagi standar bahan makanan dikali dengan URT standar. Jadi misalnya di sini dikasih contoh, 100 gram nasi itu URT-nya adalah 3/4 gelas. Jadi kalau kalian punya 150 gram nasi, caranya itu adalah 150 dibagi dengan standar bahan makanan, di mana di sini standar bahan makanannya itu kan dikasih tahu 100 gram. Berarti dibagi 100 gram dikali dengan URT standarnya yaitu 3/4 gelas. Jadi dikali 3/4, maka kalian dapatnya 150 gram nasi itu sama dengan 9/8 gelas. Ya, nanti contohnya sekalian dibawa. Nah, kalau di sini, ini nih golongan makanan yang ada 7 golongan. Nah, di sini kalian harus hafal ke 7 golongan ini, golongan 1 apa, 2 apa, dan itu tidak boleh tertukar. Jadi, golongan 1 itu selalu sumber karbo, golongan 2 itu selalu protein hewani, 3 itu selalu protein nabati, 4 itu sayur, 5 itu buah, 6 itu susu dan olahannya, dan golongan 7 itu adalah minyak dan lemak. Jadi ini harus ditahu dan tidak boleh ketukar. Oke?
Nah, kalau makanan-makanan yang dari grup 1 sampai grup 7 ini nanti, ini hidrat aram sama jadi karbohidrat. Nah, jadi kalau yang ini kalian tidak perlu dihafal ini tabel-tabelnya, tidak perlu dihafal. Kalian cukup tahu ininya saja. Itu pun biasanya ada jadi soal, tapi jaga-jaga hafal-hafal saja nah. Kayak satu satuan penukar untuk karbohidrat itu mengandung 175 kilokalori, 4 gram protein, 40 gram karbo. Terus di grup 2 protein hewani itu setiap satuan penukarnya mengandung 95 kilokalori, 10 gram protein, 6 gram lemak. Kalau di nabati dia ada 80 kilokalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat. Terus yang sayuran ada 3 golongan, sayuran A, B, dan sayuran C, di mana sayuran A itu yang kalorinya sangat-sangat rendah, jadi biasanya tidak terhitung. Terus yang sayuran B, ini proporsinya itu 100 gram, terdiri dari 25 kilokalori, 5 gram karbo, dan 1 gram protein. Begitu juga dengan yang sayuran C, per 100 gramnya itu dia terdiri dari 50 kilokalori dan 10 gram karbohidrat. Nah, bisa lihat-lihat juga contohnya, contoh makanannya. Golongan 5 seperti itu, jadi kalian hafal nilai satuan penukarnya, supaya nanti bisa kerja soal yang kayak gini, yang ini, yang dia menanyakan satuan penukar, kemudian kalian hitung URT, terus cari lagi nilai gizinya. Cuman di sini nilai gizi yang ada di sini beda dengan nilai gizi yang ada di praktikum 1 di atas tadi. Jadi nilai gizi yang di praktikum 2 ini kalian hitung berdasarkan URT yang kalian hitung sebelumnya. Jadi misalnya kayak begini, beberapa satuan penukar nasi untuk 300 gram kentang. Berarti dia mau tanya berapa gram nasi yang kalian harus makan untuk mendapatkan nilai gizi yang seimbang dengan 300 gram kentang. Nah, bakal dikasih tahu Ji nanti standar beratnya di mana kayak ini 100 gram nasi sama dengan 200 gram kentang. Jadi kalian tidak perlu hafal. Nah, terus jadi ini bahan makanan penukar untuk sumber karbohidrat ini yang kalian harus hafal yang tadi. Jadi yang tadi ini kan karbo. Nah, ini karbo itu 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Jadi ini yang kalian gunakan untuk kerja soal seperti ini. Nah, yang pertama kalian dulu cari satuan penukarnya. Satuan penukar untuk 300 gram kentang dengan nasi. Nah, pas masukin rumusnya, kan rumusnya adalah bahan makanan yang diukur dibagi standar bahan makanannya, terus dikali dengan standar bahan makanan penukar. Jadi di sini masuk. Nah, masuk nih bahan makanannya itu adalah kentang 300 gram. Nah, masuklah 300 gram kentang. Terus dibagi dengan standar bahan makanan untuk kentang itu standar beratnya per sajian itu adalah 200 gram. Nah, jadi kalian masukkan 300 bagi 200, terus dikali 100, di mana 100 gram ini merupakan standar bahan penukar untuk nasi. Nah, jadi dikali 100 gram, maka kalian dapat nih bahwa 300 gram kentang itu bakalan seimbang dengan mengonsumsi 150 gram nasi. Nah, selanjutnya kalian cari 150 gram nasi itu kalau dalam URT berapa. Nah, gunakan lagi gunakan rumus yang di atas tadi, di mana 150 gram dibagi dengan standar beratnya nasi itu 100 dikali 3/4 gelas atau satuan URT, standar URT untuk nasi, dapatnya 9/8 gelas. Nah, yang terakhir itu adalah nilai gizinya. Jadi di sini nih kalian gunakan nilai-nilai yang ini. Jadi untuk energi itu kalian langsung hitung 150
gram dibagi 100 dikali dengan 175 kilokalori, yaitu jumlah energi yang terkandung dalam setiap satu satuan penukar karbohidrat ini, 175 kilokalori. Jadi, kalian bisa dapat untuk setiap 150 gram nasi, itu kalian bisa mendapat 262,5 kilokalori setiap mengonsumsi 150 gram nasi. Terus untuk karbonya, sisa kasih masuk juga berapa karbo yang ada di satuan penukarnya. Jadi kalian dapat 60 gram, proteinnya juga seperti itu. Jadi supaya cepat menghitung, karena nanti sistem operasinya itu per meja pindah-pindah satu-satu menit, ya hafal rumusnya. Dan langsung mengarah ke apa yang ditanyakan. Jadi kalau dia cuma tanya nilai gizinya, nggak usah hitung nilai URT-nya, langsung saya hitung satuan penukar, baru langsung hitung nilai gizi. Kalau misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya dia cuma tanya URT-nya, berarti setelah dapat satuan penukar langsung hitung URT, nggak usah dulu hitung nilai gizi. Nah, lanjut ke praktikum yang ketiga, yaitu penilaian status gizi. Nah, yang penting di penilaian status gizi ini adalah kalian hafal interpretasinya dan tahu alat ukurnya apa. Nah, jadi di sini ada beberapa yang dihitung. Yang pertama lingkar lengan atas, terus tebal lipatan kulit, indeks massa tubuh, kemudian bagaimana menghitung ideal weight atau berat badan idealnya kalian, sama body composition. Nah, ini untuk lingkar lengan atas, nama alat ukurnya itu adalah insertion tape. Jangan ada yang salah, nah. Yang lalu ada di post test dan beberapa orang nggak tahu apa nama alat ukurnya. Bukan meteran, nah. Jadi ini adalah namanya insertion tape. Nah, interpretasinya itu dia dalam bentuk underweight dan obesity. Jadi selebihnya yang ada di antara 23,5 sampai 32 cm, maka dia itu interpretasinya normal. Nah, misalnya untuk ini UAC itu adalah upper arm circumference, nah, jadi kayak lingkar lengan atas. Nah, jadi misalnya ada orang yang mengukur lingkar lengan atas dengan hasilnya itu adalah 25. Nah, interpretasinya apa kalau dia 25? Nah, normal, cocok Mina. Interpretasinya normal. Terus kalau misalnya dia 23,5, interpretasinya apa? Ya, masih normal. Jadi dia bakal masuk ke underweight kalau misalnya dia sudah kurang dari 23,5. Jadi kalau misalnya dia 23, nah sudah masuk nih ke interpretasi underweight. Terus kalau misalnya dia 32,5, nah dia sudah termasuk obesity. Terus next, nah syarat pengukuran dan cara pengukuran, ini juga ya hafal minimal 2 biji lah, kalian hafal, nggak usah hafal semua. Biasa itu minimal 2 aja yang ditanyakan. Jadi kayak lengan yang diukur adalah lengan yang tidak aktif, lengan dalam keadaan bergantung bebas, tidak tertutup kain atau pakaian, lengan baju dan otot dalam keadaan tidak tegang atau kencang, alat ukur dalam keadaan baik atau tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga permukaannya tidak rata. Terus cara pengukuran, tetapkan posisi akromion dan olekranon, jadi kalian tetapkan, terus cari titik tengahnya, lalu letakkan pitanya di situ, lalu kalian ukur. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar, terus baca angka di pitanya itu berapa. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya dia itu murah dan sederhana, bisa digunakan untuk ibu hamil, sedangkan kekurangannya dia tidak terlalu ideal untuk mengukur status gizi, tidak digunakan untuk memantau perubahan status gizi jangka pendek, dan
uh, bisa terjadi kesalahan pengukuran yang relatif besar. Jadi ini ingat-ingat saja. Kayaknya dari sini nih soal uprak, tapi ingat-ingat saja. Nah, terus ini tebal lipatan kulit. Ya, ini Mina hafal interpretasinya dan ingat biasanya itu orang tertukar sih, dia pakai interpretasi tebal lipatan kulit ke interpretasi lingkar lengan atas. Jadi ingat kalau lingkar lengan atas itu dia pakai dia cuma satu, tidak dibedakan perempuan sama laki-laki dan nilainya berapa. Interpretasinya pakai underweight obesity. Terus kalau misalkan tebal lipatan kulit, dia itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Terus cara interpretasinya dia pakai undernutrition dan overnutrition. Jadi itu bedakannya. Terus nama alatnya, ada yang tahu ini apa namanya? Kalian lihat ini, caranya dijepit. Berarti nama alatnya apa? Nah, Skinfold Caliper. Mina, kenapa kayak ini semua di MDM? Jawab nih di everyone. Nah, jadi kalau tebal lipatan kulit, ini alat ini namanya adalah Skinfold Caliper. Jadi ini ingat di batasannya. Kalau laki-laki itu normalnya antara 12 sampai 20, kalau perempuan antara 16,5 sampai 25. Selebihnya dari itu dia bisa kalau dibawa batas terbawahnya dia jadi undernutrition, kalau di atasnya jadi overnutrition. Nah, terus ini syaratnya ya baca dan ingat saja. Nah, terus ini untuk hitung IMT. Alatnya namanya yang seperti ini namanya microtoys. Terus yang seperti ini namanya platform balance scale. Nah, terus ini yang ingat cara menghitung IMT. Jadi ini ingat kalau tinggi badannya itu dalam meter bukan dalam sentimeter. Baru dikuadratkan. Biasanya ada yang keliru di sini. Jadi rumusnya ingat berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan untuk dapat IMT. Nah, terus kalau di slide ini biasanya yang ditanyakan itu dalam WHO sih. Cuman kalau kalian mau hafal dua-duanya, it's okay juga. Nah, jadi di sini ingat saja IMT-nya berapa dan risiko komorbiditasnya. Kayak kalau dia kurang dari 18,5 berarti itu low. Kalau antara 18,5 sampai 24,9 normal. Kalau antara 25 sampai 29,9 dia increase. Terus kalau obes 1 sudah 30 sampai 34,9 itu kita masih katakan moderate. Terus kalau obes 2 35 sampai 39,9 itu sudah severe. Terus kalau dia sudah lebih dari 40 sudah most severe. Jadi ini ingat risiko komorbiditasnya karena biasanya bakal kayak soal cerita. Terus kalian hitung antara kalau tidak disuruh hitung IMT-nya ada IMT-nya di situ, terus kalian sisa ditanya dia itu termasuk ke risiko komorbiditas yang mana. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kayak microtoys. Nah, ini ini untuk hitung berat badan ideal, rumusnya TB kurang 100 dikurang 10 kali TB kurang 100, atau kalau mau cepat langsung saja 90% dikali TB kurang 100. Karena ini kan 100% kurang 10%, jadi ini sisa 90% dikali TB kurang 100. Itu untuk rumus simpelnya. Nah, terus ingat misalnya kalau biasanya muncul di gambar kayak begini, terus apakah nama alat ini? Nah, Mbak jawab nih, platform balance scale atau spring balance scale. Kayak begitu sih. Terus ini, apalagi namanya ini? Ada yang ingat? Ada yang coba waktu praktikum?
Jadi untuk yang ini tuh kalian naik saja ke atasnya, terus tarik bagian ini yang di depan pegangannya, terus pegang ratakan tangan kayak apa sih namanya, kayak lencang depan gitu. Kalian pegang ini alat ini bagian ininya kiri dan kanan. Terus nanti dengan satu alat ini kalian bisa hitung eh, berat badannya, komposisi lemaknya ada berapa banyak, terus yang lemak di visceral ada berapa, resting metabolismnya, terus muncul nih juga body mass indexmu atau IMT-mu berapa sama body age-nya. Nah, nggak ada yang tahu ini namanya apa, nggak ada yang jawab. Jadi alat ini namanya Karada Scan ini. Ingat, nah, namanya Karada Scan. Nah ini sudah ada cara ukurnya. Nggak bakal ditanya Gina karena panjang sekali, nggak mungkin kalian jawab cara ukur dalam waktu yang singkat. Nah ini juga nggak usah dihafal ini. Nah terus konsistensi makanan. Jadi ini ada makanan cair, makanan saring, makanan lunak, sama makanan biasa. Nah, yang pertama untuk makanan cair, nah ini syaratnya. Jadi dia itu mengandung cukup energi, protein, vitamin, dan mineral. Terus dia tidak merangsang traktus gastrointestinalnya kalian. Diberikan secara oral dan parenteral sesuai dengan kebutuhan. Terus suhu makanan perlu diperhatikan, dan dia ada dua, cair jernih dan cair penuh. Nah ini jangan sampai salah, karena kemarin masih ada yang salah. Cair jernih itu adalah makanan yang warnanya jernih, sedangkan cair penuh adalah makanan yang tidak jernih. Jadi kayak ini, jus-jus, kan tidak jernih, tidak bening. Jadi dia masuk ke kelompok cair penuh. Nah itu, jangan sampai salah. Nah, kalau kayak gini, kayak teh, kan dia bening. Makanya dia masuk ke kelompok makanan yang cair jernih. Nah, makan cair jernih itu disajikan pada suhu ruangan dengan kandungan sisa atau residu yang minimal dan tembus pandang bila diletakkan dalam wadah bening. Syaratnya diberikan dalam bentuk cair jernih, kemudian bahan makanan hanya terdiri dari sumber karbo. Jadi biasanya makanan cair itu cuma memenuhi kebutuhan karbohidrat, tidak ada kandungan makronutrien lainnya. Terus sangat rendah serat dan tidak merangsang, dan dia mudah diserap. Tapi ini cuma diberikan selama 1-2 hari. Ingat ini, nah, hanya diberikan 1-2 hari. Terus dalam porsi yang kecil tapi sering. Nah biasanya makanan cair itu dikasih ke orang yang tidak bisa makan makanan yang harus dia kunyah. Jadi supaya dia tetap mendapat asupan nutrisi, supaya dia tetap punya energi, makanya dia dikasih makanan dalam bentuk makanan cair. Nah ini tergantung lagi dari pasiennya. Kalau pasiennya masih bisa minum, maka dikasih lewat mulut, dikasih secara oral, dikasih minum dalam bentuk minuman. Tapi kalau misalnya pasiennya itu dispagi atau tidak bisa menelan, atau misalnya setiap apa yang masuk ke mulutnya dia muntahkan kembali, maka biasanya kita bantu kasih makanan lewat NGT atau nasogastral tube, di mana itu dia dikasih makan dari hidung, lewat selang dari hidung. Jadi selangnya itu masuk dari hidung, turun ke lambung. Jadi kalau kita injeksikan makanan lewat selang itu, langsung turun ke lambungnya, jadi tidak lewat mulutnya. Nah, ini untuk makanan yang cair penuh, sama disajikan pada suhu ruangan yang kandungan sisa residu minimal dan tidak tembus pandang bila diletakkan dalam wadah bening. Jadi itu bedanya yang pertama dari warnanya, kemudian dari perbedaan yang kedua adalah dari berapa hari dia diberikan. Nah, sama-sama juga tidak merangsang saluran cerna, tapi untuk cairan penuh ini, bila diberikan lebih dari 3 hari, syaratnya itu dia harus bisa memenuhi kebutuhan energi dan protein. Nah, karena kan
makanan cair, kalau misalnya yang jernih tadi ini, dia cuma mengandung karbohidrat. Jadi kalau kita berikan selama lebih dari 1-2 hari, dia tidak memenuhi kebutuhan makronutrien lainnya. Makanya tidak boleh diberikan terlalu lama karena manusia juga butuh protein, butuh juga lemak. Nah, kalau ini bisa diberikan lebih dari 3 hari kalau cair penuh, tapi dengan syarat dia bisa memenuhi energi dan protein. Jadi kayak misalnya ini jus, ya pilih nih buah mana yang bisa memenuhi kebutuhan pasiennya. Terus kayak dikasih sup-supan yang cair banget kayak gini. Nah, berarti harus lihat kandungan gizi dari bahan-bahan yang ada di dalamnya juga harus bisa memenuhi kebutuhan energi dan protein dengan energi minimal 1 kilokalori per mililiter. Nah, terus ini makanan saring, biasanya kayak bubur-bubur. Nah, dia ini transisi dari makanan cair ke makanan lunak. Jadi biasanya konsistensinya itu mau dibilang cair, dia juga tidak cair, tapi mau dibilang lunak, dia belum terlalu, dia tidak sepadat itu untuk kita katakan lunak. Jadi dia transisi dari cair ke lunak. Nah, jadi dia juga diberikan dalam waktu yang tidak lama karena dia tidak memenuhi kebutuhan gizi, terutama energi dan vitamin. Dan standarnya itu bisa kalian lihat di slide, ada 900 sampai 1.700 kilokalori sehari diberikan kepada penderita sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, syaratnya kalian baca saja, mudah dicerna dan rendah serat, kemudian tidak merangsang saluran cerna, dan diberikan selama 1-3 hari, porsinya kecil, dan diberikan dalam waktu yang sering, misalnya 6-8 kali sehari, terus makanan yang dihidangkan tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Nah, terus ini makanan lunak. Nah, biasanya yang makanan lunak itu kayak makanan padat. Dia sudah bentuknya agak padat, tapi kalau kalian pegang lembek. Nah, itu makanan lunak. Jadi kayak puding, terus daging-daging yang sudah dilunakkan, dihancurkan, digiling seperti ini. Nah, itu makanan lunak. Jadi dia teksturnya agak padat, tapi dia mudah dikunyah kalau orang makan. Jadi dia juga mudah tertelan dan bakal lebih mudah untuk dicerna dibandingkan dengan makanan biasa yang konsistensinya sangat-sangat padat. Nah, makanan ini sudah mengandung cukup zat gizi, asalkan diberikan dalam jumlah yang cukup kepada pasien. Nah, jadi ini perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Jadi kalau ditanya, apakah transisi dari makanan saring ke makanan biasa? Nah, jawabannya adalah makanan lunak. Kayak gitu. Nah, syaratnya bisa kalian baca energi, protein, dan zat gizi lain cukup. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Makanan diberikan dalam porsi sedang, yaitu 3 kali makan yang lengkap dan dikasih 2 kali seringan. Kayak menu Excel yang kalian bikin. Terus mudah dicerna, mudah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Nah, makanan biasa. Nah, ini makanan biasa adalah makanan yang seperti kita makan sehari-hari lah. Kayak dia tetap mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna. Terus makanannya sama dengan makanan orang sehat, mengandung semua golongan zat gizi dan serat yang cukup. Nah, jadi ini jumlah makanan yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien, di mana biasanya untuk pengaturannya, komposisinya itu karbo itu antara 60-75%, protein antara 10-15%, dan lemak antara 10-25% dari kebutuhan energi. Terus cukup mineral dan vitamin, tidak merangsang saluran cerna, makan sehari-hari, beraneka ragam, dan bervariasi. Nah, itu sih, ini sudah menyusun menu mie. Nah, menyusun menu itu ini sih, kalian harus tahu SOAP method itu apa. SOAPE. S-nya itu untuk subjektif, jadi kalian mendapatkan informasinya melalui anamnesis langsung dengan pasien. Jadi subjektif itu artinya
apa yang pasiennya sendiri bilang, yang pasiennya sampaikan ke kalian. Terus kalau objektif data itu informasi yang diperoleh melalui hasil pemeriksaan fisis. Jadi yang kalian dapatkan sendiri dari apa yang kalian periksa. Terus kalau assessment itu kita sudah menentukan diagnosa berdasarkan hasil anamnesis dengan hasil pemeriksaan fisis. Kemudian kalau P itu planning, di mana setelah kalian menentukan diagnosa, selanjutnya kalian akan membuat perencanaan terapi nutrisi. Jadi kayak pasien ini harus makan apa, dalam konsistensi apa, dan sebanyak apa, menunya apa-apa, dan sini kalian rencanakan tergantung diagnosisnya apa. Terus setelah kalian memberikan terapi, nah yang terakhir itu harus kembali dievaluasi. Jadi kalian tinjau kembali hasil terapi nutrisi untuk menilai efektivitas terhadap kondisi pasiennya. Apakah terapi yang telah kalian berikan ini efektif atau tidak. Jadi kalau misalnya belum efektif, ganti lagi menunya, ganti lagi cara metode pemberiannya, seperti itu. Nah, terus ini sama Ji, kalian hitung body mass index atau IMT-nya, rumusnya sama, terus hitung sebaiknya dia berat badannya berapa yang ideal, berat badan idealnya berapa. Nah, ini biasanya kita butuhkan juga untuk menentukan pasien ini, kayak kalau misalnya dia obes ya, berarti kalian harus minta dia untuk turunkan berat badannya. Atau misalnya dia terlalu underweight, nah harus kasih saran kayak harus makan sebanyak apa, contoh-contoh makanan kayak gimana supaya dia punya berat badan yang ideal. Karena biasanya berat badan juga itu mempengaruhi penyakitnya seseorang. Kayak misalnya seseorang yang kolesterol tinggi biasanya itu punya berat badan yang cukup tinggi atau punya lemak yang cukup banyak kan dalam tubuhnya, makanya itu yang membuat kolesterolnya tinggi. Nah, terus ini resting energy expenditure. Nah, ada yang tahu pengertian resting energy expenditure itu apa? Biasanya sih ditanya ya. Kalau bukan rumusnya, pengertiannya. Coba jawab dulu. Resting energy expenditure itu apa? BTW bilang nah kalau asan kita berhenti toh. Bagaimana kah? Oke, jadi Coshome jawabannya, jadi resting energy expenditure itu adalah energi minimal yang kalian butuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh aktivitas yang kalian lakukan, jadi dia energi yang biasanya kalian gunakan saat kalian sedang istirahat. Jadi
Kayak kalau misalnya kalian sakit atau kalian lagi melakukan aktivitas yang berat dari biasanya itu tidak termasuk. Jadi betul-betul energi murni untuk melakukan fungsi fisiologis tubuh. Jadi itu yang dimaksud dengan REE. Nah, rumusnya ini kalian hafal, ada kalau laki-laki itu 66 tambah 13,7 kali berat badan, terus tambah 5 kali tinggi badan, dikurang 6,8 kali usianya. Terus ini 655 tambah 9,6 kali berat badan, ini buat perempuan, terus tambah 1,8 tinggi badan, dikurang 4,7 kali berat badannya. Saya tidak dapat cara mudah menghafal ini, tapi kayaknya mudah aja dihafal. Bedakan saja. Biasanya kalian tidak diminta hitung jumlahnya. Biasanya ada soal cerita, terus kalian sisa masukkan ini kayak misalnya di ceritanya dia bilang berat badan pasien 60 ya. Kalian sisa kasih masuk. Kalian tulis dulu rumusnya, baru kasih masuk di bawah data-datanya apa. Gitu aja biasanya kalau UPRA. Tapi kalau misalnya di situ di meja yang soal Haris Benedik itu dia sediakan kalkulator, itu artinya kalian diminta hitung nilai akhirnya. Jadi hitung nih pakai kalkulatornya. Gitu. Nah, terus ini AF sama IF. Nah, AF sama IF ini untuk menghitung total daily expenditure atau energi yang kalian gunakan dengan aktivitas kalian sehari-hari dan misalnya kalian ada sakit, nah nilai AF dan IF ini tidak perlu dihafal, bakal diberikan jadi soal. Jadi sisa kasih masuk saja dalam rumusnya. AF-nya berapa, IF-nya berapa, langsung kasih masuk dalam rumusnya. Terus ini, jangan lupa ini, biasanya ada yang tertukar antara protein dengan lemak. Jadi memang komposisi untuk lemak itu lebih banyak di persentasinya daripada protein. Nah, jadi karbohidrat itu 60-75%, protein 10-15%, sedangkan lemaknya itu 10-25%. Dan jangan lupa setiap 1 gram karbohidrat itu terdiri dari 4 kilokalori. Itu makanya biasanya kalau kalian hitung misalnya dapat dalam satuan kalori, kilokalori, makanya biasanya dibagi 4 untuk mendapatkan jumlah karbohidrat dalam satuan gram. Sedangkan kalau lemak kalian bagi 9 karena untuk mendapatkan lemak dalam satuan gram. Nah, itu. Jadi untuk karbo dan protein itu 4 kilokalori, lemak itu per gramnya sama dengan 9 kilokalori. Biasa ada yang bagi 4 semua, jangan lupa nah, lemak itu dibagi 9. Nah, terus ini menghitung batas adekuat. Nah, batas adekuat itu plus minus 10% dari total energi yang kalian dapatkan. Jadi setelah hitung TDE, kalian sisa cari 10% dari TDE-nya itu, terus tambah dan kurangkan dengan 10%-nya. Itu untuk dapat batas maksimum dan batas minimum dari total daily expenditure-nya. Nah, ini contoh soal. Tuan Ardan, 20 tahun dengan berat 63 dan tinggi badan 170, datang ke klinik dengan keluhan pilek dan demam. Dari anamnesis, Tuan Ardan mengaku bahwa ia rutin berolahraga 3-5 hari dalam seminggu. Dokter menduga keluhan yang dialami Tuan Ardan merupakan tanda infeksi ringan. Tentukan kebutuhan zat gizi harian Tuan Ardan. Nah, ini nih sudah dikasih AF dan sorry guys. AF dan IF-nya. Jadi, nah kalian hitung body weight IMT-nya. Nah, di sini kan kita dapat berat badannya 63, tinggi badannya 170 cm. Nah, jadi IMT-nya itu adalah body weight dalam kilogram 63 kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan.
Nah, karena dia 170 cm, berarti tinggi badan dalam meter adalah 1,7, dan ini kalian kuadratkan, ini harusnya pangkat 2 di bawah sini. Kan dikali 2. Nah, jadi dapat nih 63 bagi 2,89. Nah, IMT-nya itu 21,8, di mana kalau kalian lihat tadi tabel di yang untuk risiko komorbiditas, 21,8 ini masih ada dalam kelompok berat badan kelompok IMT yang normal. Nah, terus cari BBI-nya. BBI itu adalah 90% dikali tinggi badan kurang 100. Tinggi badannya dalam sentimeter, berarti kalau 90% dikali 170 kurang 100, maka 90% dikali dengan 70. Dapat nanti 63. Tapi kalau mau begini juga, kalau kalian susah bikin begini nih jalannya, 70 kurang 10% dari 70, 70 kurang 7, dapat 63. IMT harus pakai satuan, Kak. Iya, IMT tulislah satuannya. Pokoknya apapun yang kalian hitung, IMT, TDE, REE, semuanya tulis satuannya supaya aman. Karena biasanya dikasih salah kalau tidak tulis satuannya. Jadi harus tulis. Nah, ini lanjut hitung REE. Nah, ini kan kalau Tuan Ardan itu kan laki-laki, jadi pakainya rumus laki-laki. 66 tambah 13,7 BB, 63 tadi berat badannya, tambah 5 HT, tinggi badan dalam sentimeter, 5 kali 170 dikurang 6,8, usianya 20 tahun, maka dapat ini nanti resting energy expenditure-nya. Nah, ingat lagi, ini masih dalam satuan kilokalori. Jadi kalau mau dibawa ke dalam bentuk gram, maka ini harus dibagi 4. Kalau mau dalam satuan gram nanti. Terus ini TDE sama dengan REE kali AF kali IF. Langsung saya masukkan data yang ada di soal, AF 1,5, IF 1,2. Dapat deh. Biasanya ada di kalkulator disediakan di meja yang soal menghitung. Tapi kalau misalnya tidak ada dan kalian tidak sempat hitung dengan baik, paling tidak ada sampai sini lah. Kalau misalnya tidak bisa dapat hasil jumlahnya ini. Tapi biasanya ada di kalkulator itu kalau memang angka-angka yang dikasih bukan angka yang bagus. Maksudnya bukan angka yang mudah untuk dihitung. Nah, terus ini kalau setelah hitung TDE, hitung batas minimum dan maksimumnya. Jadi cari saja 10% dari ini, dari hasil TDE-nya. Nah, terus kurang 10 untuk batas, kurang 10%-nya untuk batas adekuat minimum, dan tambah 10%-nya untuk batas adekuat maksimum. Jadi, seperti ini. Tidak susah, Ji, kalian harusnya bisa paham lah. Gizi itu salah satu yang menolong di praktikumnya kalian, karena harusnya sih tidak tahu susah. Nah, karbohidrat tadi tuh bisa ini sebenarnya biasanya ya bebas dari kalian, cuman kalau misalnya mau pakai karbohidratnya cuma 60, berarti sesuaikan lagi proteinnya berapa, lemaknya ada berapa persen. Pokoknya intinya masih dalam batas masing-masing, dan jumlah total makronutriennya itu 100%. Nah, jadi di sini dia pakai karbon 65, protein 15, dan lemak 20%, ya udah hitung langsung 65% dari TDE-nya. Nah, jadi dapat nih 65% dari 2957,6. Nah, langsung hitung lagi 1922,4 kilokalori. Nah, karena kita maunya karbohidrat itu dalam gram, jadi jangan lupa jangan lupa convert atau konversi langsung ke gram. Nah, kalau kalian hitung makronutrien, jadi itu harus dikonversi. Jadi kalau karbohidrat sama protein bagi 4 ki hasilnya, kalau terus cari batas adekuatnya, dan kalau kalau lemak bagi 9. Jangan lupa itu dikasih masuk ke gram kalau menghitung.
Apa ini? Nah, itu Ji. Terus lemak ini bagi 9, cari batas adekuatnya. Oke, itu Ji. Nah, ini buat tugas praktikumnya sih. Ada yang terkendala di menyusun menu? Atau terkendala di tugas praktikumnya? Kalau ada, boleh tanya di sini. Nah, ini soalnya, ini soal post-testnya kemarin. Nah, kita bahas nih di sini. Siapa tahu ada yang opok ke uprak. Nah, tergolong dalam karbohidrat simpleks jenis apakah glukosa? Jadi ini jawaban benarnya adalah monosakarida. Kalau saya tanya, tergolong dalam karbohidrat apakah madu? Jawabannya apa? Nah, madu itu karbohidrat simpleks. Nah, cocok-cocok. Kalau saya tanya roti gandum itu apa? Kompleks. Oke, good. Nah, saya dapat nih soal. Oke, catat nah. Besok itu upraknya ada 5 nomor. Nomor 1. Catat Kina. Jadi dari 5 nomor itu, yang pertama kalian harus besok itu bakal ada menghitung REE. Anu dulu nah, stop record dulu ini.